Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat berthalabul ilmi, nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas dan begitu banyak. Sehingga di hari ke-15 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah ini, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2023, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah gembiranya umat Islam, Idul Adha ini membekas kepada kita semua dan merupakan esensi dalam kehidupan kita untuk senantiasa berbagi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam terlumpah curah kepada usaha kita, qudwah kita baginda Nabi Muhammad SAW ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di pekan pertama bulan Juli ini kita insya Allah dapat berkesempatan kembali untuk menimba ilmu kepada Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala, yang insya Allah beliau akan melanjutkan kembali kitab sirah Nabi SAW tentang, dan pada malam hari ini insya Allah akan dibahas tentang perang Dumatul Jandal, sebagaimana yang telah beliau sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan materinya tentang perang Dumatul Jandal. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk Ustazun Ali Hasan Bawazir insya Allah akan masuk mungkin nanti pukul 20:30 Indonesia Barat, dikarenakan beliau sedang ada keperluan. Namun sebelumnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga dengan adab-adab majelis kajian Bumiku Mengaji. Baiklah, yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menutup aurat, menjaga azab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Berikutnya bagi jamaah yang hadir, kami ingatkan kembali, kami sampaikan kembali untuk senantiasa menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama gadget, nama kelas, nama perusahaan ataupun lainnya, hanya menggunakan nama asli guna memudahkan dalam bersilaturahmi dan menjaga keamanan kita bersama. Selanjutnya jemaah sekalian, insya Allah untuk kajian pada malam hari ini seperti biasa di sesi kedua nanti kami akan memberikan kesempatan bagi jemaah yang ingin bertanya, baik bertanya melalui langsung atau interaksi langsung dengan Ustazun Ali Hasan Bawazir, ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box ke private chat ke Ana atau ke moderator pada malam hari ini. Lalu kemudian bagi jemaah yang hadir, mohon untuk periksa kembali mikrofonnya agar senantiasa dalam kondisi off, dan juga kameranya pun juga dalam kondisi tertutup. Dan insya Allah bagi jemaah yang hadir pada malam hari ini, mohon bersabar kepada jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala, di mana beliau sedang ada keperluan terlebih dahulu, sehingga kajian yang semula biasa dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, qadarullah wa syafa'al, pada malam hari ini insya Allah kita akan mulai insya Allah pada pukul
20 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Untuk itu kepada jemaah sekalian, sekali lagi mohon sabar untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Kami persilakan jemaah sekalian bagi yang ingin mengisi waktu boleh untuk memurojaah ataupun juga mengisi waktu menunggu kehadiran Ustazuna Ali dengan bertilawah. Tafadhol jemaah sekalian, barakallahu fikum. Sekalian kami sampaikan kembali, mohon untuk menutup Insya Allah 5 fitur menit kamera lagi. khususnya bagi jamaah akhwat untuk menutup fitur kamera terlebih ketika tidak menggunakan hijab ataupun juga niqab. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati antum semua. Pada malam hari ini kami sampaikan kembali untuk menertibkan kamera dalam kondisi off atau tertutup kameranya, terlebih jamaah yang jamaah akhwat yang tidak menggunakan niqab ataupun juga hijab. Demikian. Terima kasih. Baik, jemaah sekalian, insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala insya Allah akan segera join di Zoom meeting Bumiku Mengaji pada kurang lebih pada waktu 5 menit ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan, memberikan kesehatan kepada Ustazuna Ali Hasan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala baru saja bergabung di Zoom meeting Bumiku Mengaji. Assalamualaikum ya Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini.
Sehat, Alhamdulillah Nyaman Ustaz. ini ya. Bagaimana dengan Ustaz nih? Ruangan ngajarnya gantian sama anak-anak ngaji. Jadi baru selesai ustadznya pulang baru anak ngajar. Oh begitu ya Ustaz? Masya Iya. Allah. Di rumah di Alhamdulillah. eh, tempat majelis juga Ustaz ya? Iya di rumah ada kajian tapi untuk anak-anak aja, untuk ngaji anak-anak. Masya Allah. Aduh, jadi pengen ikutan nih. Duduk bareng sama Ustaz nih. Insya Allah, barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sudah hadir 23 eh 22 jamaah mungkin ya Masya di Allah. pada malam hari ini sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain atau jemaah yang lain. Kami persilakan kepada Ustaz Zuna jika sudah siap untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Taufik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan materi kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pembahasan pada peristiwa di tahun kelima Hijriyah. Di tahun kelima Hijriyah. Yang di tahun kelima ini ada di antara peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut adalah Ghazwatu Daumatil Jandal, peperangan Daumatil Jandal. Daumatil Jandal ini adalah daerah yang sampai hari ini pun masih daerah di dalam ruang lingkup pemerintahan Saudi Arabia, ya, dan merupakan daerah yang juga menjadi daerah wisata peradaban. Jika antum melihat, mencoba membrowsing di internet terkait dengan hal ini, dia terletak di dekat dengan Syam. Jadi jaraknya kalau perjalanan naik kuda atau naik onta itu kurang lebih 5 hari. Ya, di masa itu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah, dijelaskan bahwa perjalanan dari Daumatul Jandal ini ke Syam kurang lebih 5 hari. Ya, adapun dari kota Madinah ke Daumatul Jandal ini 15-16 hari. Ya, 2 pekan lebih. Ini luar biasa, cukup jauh dari kota Madinah. 2 pekan lebih. Ini perjalanan yang signifikan, yang sangat jauh dari kota Madinah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi sebab peperangan ini, ya, itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriyah. Yang di antara menjadi penyebabnya adalah telah sampai kepada Nabi berita bahwa di Daumatul Jandal ini ada sekelompok orang dari beberapa suku yang mereka ini sering berbuat zalim terhadap mereka-mereka yang melewati mereka. Ya, terhadap orang-orang yang melewati Daumatul Jandal ini. Mereka merampok hartanya, dan kemudian mereka juga berinisiatif, katanya rencananya mau menyerang kota Madinah. Ya, mereka mengumpulkan kekuatan untuk menyerbu kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan diri untuk berangkat menyambut mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Siba' ibnu Urfutah al-Ghifari radhiyallahu an untuk menjadi amir, pemimpin sementara di kota Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 1.000 kaum muslimin. Ya, beliau keluar bersama 1.000 umat Islam, 1.000 pasukan. Mereka di malam hari mereka berjalan, di siang hari mereka tidak menampakkan dirinya. Artinya mereka tidak menunjukkan bahwa mereka lagi sedang show off dengan jumlah yang 1.000 orang ini dengan pasukan yang datang menuju Daumatul Jandal. Dan bersama Nabi SAW pada saat itu seorang penunjuk jalan, ya, dari Bani Udhrah yang bernama Madhkur. Ya, Madhkur ini namanya penunjuk yang dari Bani Udhrah. Ketika mereka sampai mendekati Daumatul Jandal, Nabi SAW menyerbu para penggembala kambing mereka, ya, para penggembala kambing mereka, sehingga Nabi SAW dan para sahabatnya mendapatkan sebagian dari gembalaan mereka dari orang-orang Daumatul Jandal ini, dan mereka orang-orang Daumatul Jandal mereka lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Ketika penduduk Daumatul Jandal mengetahui
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana dengan 1.000 orang kaum muslimin, Nabi SAW memasuki tempat itu, kota mereka, dan Nabi SAW tidak mendapati seorang pun di antara mereka. Karena orang-orang Daumatul Jandal mengetahui hal itu, mereka lari. Mereka lari tunggang-langgang, mereka menghindari dan menjauhi tempat tinggal mereka. Nabi SAW tinggal beberapa malam di Daumatul Jandal ini, membagi-bagi pasukannya menjadi pasukan-pasukan kecil, dan kemudian memerintahkan untuk melihat dan menjaga keamanan yang ada di sekitar Daumatul Jandal ini. Dan Nabi SAW setelah sekian hari beliau pulang dan tidak terjadi peperangan apapun. Ya, tidak terjadi peperangan apapun. Ada salah seorang di antara mereka yang ditangkap, ya, dan kemudian Nabi SAW menanyakan kepada orang yang ditangkap ini, kemana orang-orang yang ada di Daumatul Jandal? Maka orang itu mengatakan, harabu hina sami'u annaka akhadta na'amahum. Mereka lari ketika mereka mendengar bahwa engkau mengambil onta-onta mereka, ya Rasulullah. Dan Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk memeluk agama Islam, dan dia pun memeluk dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peperangan ini memiliki nilai khusus yang memiliki peran yang sangat signifikan untuk perkembangan dakwah Islam setelah kemudian hari, ya, sesudahnya. Kenapa? Karena perang ini adalah pertama kali perang yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sangat jauh dari kota Madinah, yang arahnya ke arah negeri Syam, yang jaraknya dengan Damaskus, jaraknya sudah mendekati Damaskus, 5 hari perjalanan. Dan itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga menjadi sumber dakwah, ya, propaganda, menyampaikan dakwah bagaimana tersebarnya Islam kepada penduduk mereka-mereka yang ada di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, sampai berita akan adanya Islam, akan adanya Nabi Muhammad SAW, akan adanya orang-orang yang mendekati negeri Syam ini, yaitu sampai kepada mereka yang ada di negeri Syam. Ya, di saat itu mereka menyadari bahwa ternyata kekuatan Islam ini mulai menguat, ya, dan itu juga membuat gentar atau membuat takut kaisar dan para tentaranya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ini pertama, ya, jadi perjalanan dakwah itu, perjalanan peperangan ini yang sampai sejauh ini adalah baru pertama kali, dan itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk tersebarnya nama Islam bagi penduduk yang masyarakat yang ada di sekitar sana. Adapun yang kedua, bagi tentara Islam sendiri, bagi tentara kaum muslimin sendiri, ini sebagai latihan buat mereka. Latihan buat mereka untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi. Untuk mereka menempuh atau menuju ke tempat-tempat baru yang belum pernah mereka pijak. Ya, sehingga perang ini, perang Daumatul Jandal ini, di antara langkah awal kaum muslimin menebarkan pasukannya, menebarkan perjuangan dan jihadnya dan dakwahnya untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan besar di Asia, Afrika, dan yang lebih dari itu semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun ke-5 Hijriah ini, di bulan Rajab, ada 400 orang dari Muzainah, dari Bani Muzainah, mendatangi Rasulullah SAW. Yang di antara mereka ada Nu'man ibnu Muqarrin dan Qurrah ibnu Iyas serta Bilal ibnu Al-Harith. Yang mereka adalah pemimpin-pemimpin dari Bani Muzainah. Ya. Dan mereka membaiat Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Dan kemudian Nabi SAW pun menetapkan bagi mereka, ya, untuk hijrah, dan menetapkan hijrahnya mereka adalah di negeri asalnya mereka. Ini di antara kekhususan yang Allah berikan kepada, yang Rasulullah SAW berikan kepada Bani Muzainah ini. Bahwa hijrahnya kalian, kata Nabi SAW, antum muhajiruna haitsu kuntum farji'u ila amwalikum. Kalian adalah orang-orang yang hijrah dari tempat kalian berada. Maka baliklah kalian ke negeri-negeri kalian. Maka mereka pun pulang ke negeri mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih li ghairihi dari An-Nu'man ibnu Muqarrin radhiyallahu an qala, beliau menceritakan bahwa kami menemui Nabi SAW beserta 400-an orang. 400 orang dari Bani Muzainah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita dengan beberapa perintahnya. Kemudian
ketika itu beliau memerintahkan kami untuk balik, untuk pulang. Maka sebagian dari orang-orang ini, dari Muzainah ini mengatakan, ya Rasulullah, malana tu'amun natazawwaduhu. Kami tidak memiliki bekal ya Rasulullah. Kami tidak punya bekal. Maka Nabi SAW bersabda kepada Umar, zawwidhum. Wahai Umar, bekali mereka. Kata Umar, ma'indi illa fadilatun min tamrin. Saya tidak punya banyak ya Rasulullah. Ada kelebihan kurma yang mungkin saya miliki. Ma'araha tughni anhum syai'a. Saya melihat, saya tidak menyangka bahwa itu akan cukup untuk mereka. 400 orang ya Rasulullah. Saya punya ada simpenan kurma, tapi saya nggak yakin bahwa simpenan kurma saya ini muat untuk 400 orang ini. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Umar, "Intalik fazawwidhum." Pergi kamu, ya, ajak mereka untuk berbekal dari kurma yang kamu miliki. Maka mereka pun menuju ke tempat Umar menyimpan kurmanya. Ya, di situ ada setumpuk kurma. Ya, ada setumpuk kurma yang digambarkan dalam beberapa riwayat ini seperti anak tumpukan itu seperti tumpukan kalau ada anak onta yang sedang duduk, ya, tumpukan yang nggak terlalu banyak, seperti anak onta yang sedang duduk, setumpuk kurma kecil. Kemudian Umar pun berkata, "Khudhu, silakan kalian ambil dari tumpukan kurma yang saya miliki ini." Maka mereka pun mengambilnya. Dan aku adalah orang yang paling belakang, kata Umar. Aku yang paling belakang, aku perhatikan mereka mengambil. Aku lirik. Kok jumlah kurmaku kok tidak berkurang sama sekali? Kata Umar, kenapa jumlah kurmaku tidak berkurang sama sekali? Sedangkan itu 400 orang. Ya, setelah 400-nya itu pergi semuanya, tumpukan kurma itu tetap apa adanya seperti semula. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Abu Dawud dalam Sunannya dengan sanad yang hasan dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya datang menemui Nabi SAW dengan beberapa rombongan dari Muzainah dan kami pun membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah kepada Bilal ibn al-Harith, salah satu tokoh dari Muzainah ini. Nabi memberi jatah kepada beliau sebuah gunung. Yang di gunung ini ada tambang. Ya, masyarakat dahulu juga memiliki tambang, ya, tambang emas, ya, ada tambang. Yang sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang hasan di ghairihi dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW memberikan kepada Bilal ibn al-Harith al-Muzani beberapa tambang, ya, tambang milik beberapa suku, ya, yang memang telah dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Dan kemudian di tempat lembah tambang itu, gunung itu ada dataran tinggi, ada dataran rendahnya, yang sebagian itu layak untuk ditanami kurma, ya. Ini disebutkan oleh perawi seperti itu. Jadi sebuah tambang emas, di situ ada lembah, di situ ada dataran tingginya, ada gunungnya, dan kemudian juga ada beberapa tempat yang layak untuk dicocok tanami dengan kurma, dengan pohon kurma. Dan Nabi SAW pun memberikan penegasan itu dengan sebuah risalah, sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma'ata Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin al-Harith al-Muzani. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin al-Harith al-Muzani. A'tahu ma'adin al-qabaliyah jalsiyaha wa ghawriyaha wa haitsu yasluhu liz-zar'i min Quds. Ya, inilah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ya, bin al-Harith, yaitu yang diberikan kepadanya beberapa tambang emas, dataran tinggi dan dataran rendahnya, dan juga beberapa tempat yang layak untuk dicocok tanami di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Muzainah ini memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim, juga Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ghifarun wa aslamu wa muzainatu wa man kana min juhainata aw qala juhainah wa man kana min muzainah khairun min indallahi yaumal qiyamati min asadin wa tai'in wa ghatafan." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh-sungguh Ghifar dan Aslam dan Muzainah, ya, dan juga orang-orang yang dari Juhainah,
Juga orang-orang yang di antara mereka dari kalangan Muzainah, lebih mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada mereka yang datang dari suku Asad, Pai dan Ghatfan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di tahun ini adalah pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Dengan Zainab binti Jahsh, yang juga di tahun ini turunnya syariat hijab kepada istri-istri ummahat, kepada istri-istri kaum muslimin, kepada wanita umat Islam. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, beliau Zainab binti Jahsh bin Ri'ab al-Asadiyah. Beliau adalah saudara perempuan dari Abdullah ibnu Jahsh, ya, Abdullah bin Jahsh yang mati dengan keadaan hidung dan telinga yang dipotong oleh orang-orang musyrikin Quraisy radhiyallahu an. Ibunya Zainab adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu. Ya, Zainab dengan Rasulullah SAW adalah sepupu. Zainab termasuk wanita yang pertama kali masuk Islam, termasuk yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Dan beliau dinikahi oleh Nabi SAW setelah beliau dicerai oleh suaminya, yaitu Zaid bin Harithah, yang merupakan maula Rasulullah SAW. Maula itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Dan hikmah dari pernikahan ini adalah pembatalan klaim atau anggapan atau budaya jahiliyah yang mengatakan bahwa diharamkannya menikahi mantan dari anak angkat. Ya, kalau menikahi mantan dari anak kandung itu jelas. Ya, jadi misalnya seorang anak tidak boleh menikahi siapapun yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Maka yang pernah dinikahi oleh ayahnya adalah mahram seumur hidup. Demikian pula bagi seorang ayah terhadap anaknya. Siapapun yang pernah dinikah oleh anaknya, misalnya cerai begitu dari anaknya, tidak boleh tiba-tiba kemudian dinikah oleh ayahnya. Ini mahram seumur hidup. Namun ini tidak berlaku bagi anak angkat. Ya, anak yang bukan anak kandung, yang kemudian diangkat menjadi anak. Nah, ini menjadi keyakinan masyarakat jahiliyah bahwa anak angkat ini statusnya tidak jauh beda dengan anak kandung. Karena mereka punya keyakinan yang seperti itu, maka mereka mengatakan bahwa kalau anak angkat itu menikah dengan seorang wanita, kemudian tidak terjadi kecocokan dan kemudian terjadi perceraian, maka ayah angkatnya pun tidak boleh menikah. Itu haram. Ya, itu diharamkan. Ya, nah, hikmah pernikahan ini adalah untuk menafikan dan membatalkan budaya tersebut, ya, untuk menghilangkan budaya tersebut. Karena di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah, ini kejadian itu adalah di antara bentuk pembanggaan terhadap keturunan, silsilah dan nasab seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Zainab radhiyallahu anha, sebelum dinikah oleh Nabi SAW, beliau dinikahkan dengan anak angkat Nabi SAW, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang beliau ini karena sangat disayang oleh Nabi, diasuh luar biasa oleh Rasulullah SAW sejak zaman Khadijah radhiyallahu anha, sampai manusia mengatakan, masyarakat mengatakan itu adalah Zaid bin Muhammad. Ya, mereka mengatakan itu adalah Zaid bin Muhammad radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma kunna nad'u Zaid bin Harithah illa Zaid ibn Muhammad." Dulu kami tidak pernah memanggil Zaid bin Harithah. Seringkali kami memanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Karena begitu dekatnya anak angkat ini dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 5. Ketika Allah berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka sesuai dengan nama ayah-ayah mereka sendiri. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ini kemajuan peradaban yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, ikhwatal iman, yang masih terkadang peradaban yang luar biasa ini masih sering kali disalah pahami atau disalah terapkan di zaman kita sekarang. Berapa banyak ayah-ayah angkat atau orang-orang tua angkat dengan zalimnya, ya, dia kemudian menisbatkan anak angkatnya ke nasab kepada dirinya.
padahal dia tahu anak tersebut bukan anak kandungnya. Ya, ini kezaliman. Kenapa tidak dinisbatkan kepada orang tua kandungnya? Ya, walaupun orang tua kandungnya sudah tidak lagi mengasuhnya, meninggal atau pergi atau hilang atau bagaimana, tetap hak anak itu adalah dinisbatkan kepada ayah kandungnya, ya, kepada orang tua sahnya. Itu adalah yang lebih adil, aqsat, lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman modern semodern ini sekalipun, di negeri-negeri barat sekalipun, mereka tidak mengetahui tentang hikmah besar ini. Ya, dan itu menjadi dampak yang luar biasa, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menganggap seseorang yang bukan mahram menjadi mahram, ya, dan itu menjadi penghalang bagi anak itu untuk mendapatkan hak-haknya, menjadikan penghalang untuk misalnya dia memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, terputus dan menjadi masalah karena kasus tersebut. Atau misalnya dia bisa dinikahkan dengan anak orang yang mengasuhnya, namun itu bisa terhalang karena faktor anak angkat ini tadi, dan banyak lagi faktor-faktor madarat yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika pertama kali Zainab dilamar oleh Nabi SAW untuk Zaid bin Harithah, Zainab mengira bahwa lamaran itu untuk dirinya. Namun ketika disampaikan kepada Zainab bahwa bukan untuk Nabi SAW, tapi adalah untuk Zaid, Zainab tidak mau. Sebagaimana Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW melamar Zainab binti Jahash untuk Zaid bin Harithah. Namun Zainab enggan. Ya, beliau tidak mau. Zainab mengatakan, ana khairun minhu hasaba. Ya Rasulullah, aku ini nasab saya terhormat. Saya lebih mulia nasabnya daripada dia. Ya, Zainab ini merasa bangga dengan kedudukan dan nasabnya. Ya, dan Zainab ini memang agak keras orangnya. Ya, sebagaimana dalam riwayat itu disebutkan wa kanat imra'atan fiha hiddah. Dia memiliki agak keras berbicaranya. Ya, keras bukan volumenya, tapi kata orang Jawa nyelekit. Gitu ya, ketika bicara itu kadang menyakitkan hati seseorang. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, ketika surat ini turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya ini, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki dan wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka memiliki pilihan lain dari urusan mereka. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, aradhitahu li man kaha? Apakah engkau ridha saya menikah dengan Zaid bin Harithah, walaupun dia adalah budakmu yang kau merdekakan?" Nabi SAW mengatakan, "Na'am." Ya. Maka kemudian Zainab binti Jahash mengatakan, "Idzan la'asi Rasulullah SAW. Qad ankahtuhu nafsi." Saya tidak mau menentang Rasulullah SAW. Saya nikahkan dia dengan diriku. Ya, sebagaimana ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa Zainab binti Jahash radhiyallahu anha seorang wanita yang beriman. Ya. Dan beliau tidak mengedepankan seleranya, hasratnya, kepentingan dirinya melebihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika dia melihat bahwa itu pilihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia menerima. Dia ridha dengan keputusan itu. Dan terjadilah pernikahan Zaid dengan Zainab radhiyallahu anhuma. Dan pernikahan itu berlangsung, perjalanan rumah tangga ini kurang lebih setahun. Sampai sekali waktu datang Zaid kepada Nabi. "Ya Rasulullah, saya nggak kuat dengan Zainab. Saya tidak kuat dengan Zainab. Zainab sering menyakitiku dengan lisannya ya Rasulullah. Omongannya menyakitkan." Kata Zaid seperti itu. Dan karena dia suka membanggakan kehormatan dirinya melebihi diriku. Kata Zaid. Dan ini bagaimana seorang suami, ya, dibegitukan oleh istrinya. Ini sesuatu yang berat. Nah, ikhwatan iman, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, At-Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, "Ja'a Zaidun ibnu Harithah yashku fahamma bitalaqiha
فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجا. Kata Anas bin Malik, Zaid bin Haritha datang mengeluh kepada Nabi SAW. Antum tahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini sahabat yang junior, ya, dari kecil tinggal bersama Nabi SAW selama 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah SAW. 10 tahun. Jadi beliau sangat tahu tentang banyak hal dalam rumah tangga Rasulullah SAW setelah Ummahatul Mukminin. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Zaid datang mengeluhkan istrinya dan ingin menceraikan Zainab. Saya ingin menceraikan, saya nggak kuat ya Rasulullah. Saya tidak kuat. Ya, dan minta musyawarah kepada Nabi bagaimana pendapat Rasulullah SAW. Maka namun Nabi SAW menyampaikan ittaqillaha wa amsik alaika zaujak. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, tahan istrimu. Ya, jangan kamu ceraikan. Nabi SAW memerintahkan kepada Zaid untuk mempertahankan istrinya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beban risalah dan syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara risalah itu adalah untuk menghilangkan beberapa tradisi-tradisi jahiliyah. Yang di antaranya adalah mereka mengharamkan untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Ya, yang dalam konteks ini adalah jika Zaid menceraikan Zainab, maka Zainab jadi mantan istri anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW, ya, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak agar beliau melakukan hal tersebut dan menghadapi seluruh umat dengan apa yang beliau praktekkan sendiri. Yang sebagian besar ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketetapan, keputusan, SK, kepres, dan yang semisalnya terkadang tidak cukup untuk menegaskan suatu keputusan yang bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi yang sudah berjalan ribuan tahun. Namun dibutuhkan adanya pengorbanan berupa praktek, berupa apa yang dia perbuat, yang diperbuat oleh pelopornya, yang mengajarkannya, yang menjadi pemimpinnya, yang dengan itu terbuktilah memang benar bahwa ajaran ini adalah yang lebih baik, yang meninggalkan tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelumnya. Dan Nabi SAW sangat malu. Beliau sangat malu jangan sampai Zaid menceraikan Zainab. Maka beliau meminta kepada Zaid, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan istrimu, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu ceraikan. Nabi SAW sangat malu akan hal ini. Beliau khawatir dengan anggapan sebagian orang nantinya bagaimana perkataan orang-orang Arab, bagaimana perkataan masyarakat. Muhammad mengawini mantan istri dari anak angkatnya. Ya, ini omongan yang luar biasa, menjadi sesuatu yang besar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 37. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah." Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dan juga orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, tahanlah istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu, di dalam dirimu apa yang pasti akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu takut terhadap manusia sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Ya, perhatikan ayat ini. Wa istaqulul ladzi an'ama Allahu 'alaihi. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya, yaitu nikmat Islam, nikmat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an'amta 'alaihi, kepada orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, yaitu dengan engkau merdekakan dia dari perbudakan, maka dia menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terhormat dan dimuliakan, menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan dia adalah al-hib, sang kekasih, yaitu kekasih Nabi Muhammad SAW. Ketika Zaid nantinya punya anak, ya, punya anak dari istrinya yang lain, yaitu setelah menikah bercerai dengan Zainab, beliau menikah dengan Ummu Aiman. Dengan Ummu Aiman beliau memiliki anak yang bernama Usama. Ya, Usama bin Zaid ini disebut dengan al-hibbu ibnul hib, kekasih putra sang kekasih.
kekasih putra sang kekasih. Ini untuk gelar untuk Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Rasulullah SAW berikan kepada Zaid bin Harithah, tidak pernah Nabi SAW mengutus suatu pasukan pun kecuali beliau SAW menjadikan Zaid bin Harithah sebagai pemimpinnya. Sebagai pemimpinnya. Sampai sebagian sahabat sampai mengatakan, seperti Aisyah mengatakan, andai kata Zaid masih hidup, bisa jadi yang diangkat sebagai khalifah adalah Zaid oleh Nabi SAW. Ikhwatal iman. Allah menegaskan dalam ayat ini, ingatlah ketika engkau berkata kepada Zaid, orang yang telah Allah beri nikmat dan yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Tahanlah istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa tukhfi fi nafsik, dan kamu sembunyikan di dalam dirimu. Apa yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya. Beliau menjelaskan apa yang disembunyikan oleh Nabi SAW dalam dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Zainab akan menjadi istrinya. Allah telah menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Zainab akan menjadi istrimu. Itu disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Mallahu mubdi, yang sesuatu yang pasti Allah bersingkap, pasti Allah tunjukkan. Wa takhsyan nas, kamu takut kok terhadap manusia. Maksudnya adalah kamu takut terhadap omongan manusia. Bagaimana nantinya terhadap omongan manusia yang akan membicarakan dan menggunjingkan apa yang engkau jalankan, yaitu menikahi mantan dari anak angkatmu. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wallahu ahaqqu an takhsha, dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk engkau takut kepadanya. Ayat ini teguran keras yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhil ayat." Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan salah satu dari ayat Al-Qur'an, ya pasti yang disembunyikan adalah ayat ini. Ya, beliau tidak akan menyingkap ayat ini disampaikan kepada kita kalau boleh menyembunyikan ayat. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai risalah. Tidak ada satupun, walaupun ayat itu sangat mendiskreditkan beliau sallallahu alaihi wasallam, ayat itu mengingatkan atau menegur beliau sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan beliau terhadap kesalahan sikap yang beliau lakukan seperti abasa wa tawalla dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah dan wahyu ini, dan Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikannya, maka Nabi SAW menyampaikan semua wahyu, semua risalah yang sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Muslim di dalam sahihnya, At-Tirmidzi di dalam jami'nya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari wahyunya, niscaya ayat ini yang bakal disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah selesai Zainab dicerai oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau menyelesaikan masa iddahnya, maka sesudah itu dilamarlah Zainab oleh Nabi SAW. Ana bacakan untuk antum kisah sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ya, Imam Muslim di dalam Sahihnya. Dan juga Imam Ahmad di dalam Musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Lamman qadat iddatu Zainab radhiyallahu anha." Setelah masa iddahnya Zainab selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid. Nabi SAW bersabda kepada Zaid bin Harithah, mantan suami Zainab, "Idhhab fadhkurha alayya." Pergilah Zaid, temui Zainab, sebut aku melamar Zainab. Aku melamar Zainab. Fantalaqa hatta atah. Maka Zaid ini mantan suami Zainab mendatangi Zainab. Ketika itu Zainab sedang
meragi, ya, memberikan ragi kepada adonan roti yang sedang dibuatnya. Apa kata Zaid ketika dia melihat mantan istrinya ini, yang dia saat ini datang membawa pesan yang luar biasa, lamaran Rasulullah SAW untuk Zainab binti Jahsh. Falamma ra'aituha 'azumat fi sadri hatta ma astati'u an anzura ilaiha anna Rasulullah SAW dzakaraha. Maka ketika aku melihatnya, aku menjadi sangat membesarkan Zainab, mengagungkan Zainab, sampai aku tidak sanggup untuk melihatnya. Karena aku membawa pesan bahwa manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melamarnya. Maka bagaimana Zaid, mantan suami ini, menyampaikan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mantan istrinya ini? Fawallaituha dhahri wa nakastu ala aqibi. Maka aku pun jalan mundur. Aku mundur berbalik wajah dan aku pun berjalan mundur menghadap Zainab, menemui Zainab dengan membelakangi Zainab. Dan aku katakan, ya Zainab, abshiri, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruk. Wahai Zainab, bergembiralah. Aku datang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namamu. Maka Zainab mengatakan, menjawab, ma ana bisani'atin syai'an hatta u'amira Rabbi azza wa jalla. Saya tidak akan menjawab sampai saya bermusyawarah dengan Tuhanku. Maksudnya adalah salat istikharah. Dilamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab salat istikharah. Apalagi yang lain, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sekualitas manusia-manusia di zaman ini. Zainab radhiyallahu anha dilamar Rasulullah SAW, beliau mengatakan, saya tidak akan menjawab sampai saya salat istikharah. Maka dia pun ke tempat salatnya, dia menjalankan salat. Dan dalam saat itu, ya, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 34. Ayat 37 dari surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, artinya telah menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, dengan Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dia telah menceraikannya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ayat yang paling membanggakan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Paling membanggakan Zaid. Kenapa? Satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Allah di Al-Quran adalah Zaid. Subhanallah. Tidak ada nama Abu Bakar. Tidak ada nama Umar. Tidak ada nama Uthman. Tidak ada nama Ali. Tidak ada nama Aisyah. Khadijah. Tidak ada. Zaid. Nama Zaid disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid begitu bangga dengan ayat ini. Nama beliau disebut di Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Dan juga ayat ini kebanggaan Zainab binti Jahsh. Kebanggaan Zainab radhiyallahu anha. Bagaimana Zainab bangga dengan ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya itu, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia. Zawwajnakaha. Kami nikahkan engkau, wahai Zainab, wahai Muhammad SAW, dengan Zainab. Ini kebanggaan Zainab.
Kata Zainab kepada istri-istri Nabi yang lainnya, zawwajakunna ahalikun wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawatin. Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian. Namun aku, kata Zainab, Allah lah yang menikahkanku dari 7 lapis langit. Dari atas arsy kami nikahkan engkau, wahai Muhammad, dengan Zainab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab radhiyallahu anha dengan pernikahan yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali nikahnya Zainab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa innahu auha ilaihi sallallahu alaihi wasallam an yadkhula 'alaiha bila waliyin wala mahrin wala aqdin wala syuhudin minal bashar. Makna dari ayat ini bahwa Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW halal dengan Zainab dengan pernikahan tanpa wali, tanpa mahar, tanpa akad, tanpa saksi dari manusia. Allah Rabbul Alamin yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diingat bahwa di dalam penafsiran ayat-ayat ini ada beberapa detail dari sebagian kitab-kitab tafsir yang keseluruhannya adalah riwayat-riwayat yang lemah dan bahkan palsu. Yang diantaranya adalah sebagian perkataan para ulama tafsir yang mengatakan wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, dan kamu menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah akan menyingkapnya, ya, sebagaimana di dalam tafsiran yang sebenarnya adalah bahwa Allah telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau akan menikahi Zainab. Namun sebagian para ahli tafsir mengutip beberapa riwayat dari beberapa jalur yang semuanya adalah jalur yang dari jalur Al-Waqidi, dari Abdullah bin Amir, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Mereka mengatakan bahwa yang disembunyikan oleh Nabi SAW, yang disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada Zainab. Ya, ketika Zainab masih menjadi istrinya Zaid. Ya. Dan pernah sampai digambarkan dalam riwayat itu bahwa Zainab pernah mendengar Nabi SAW mengucapkan Subhanallahi musarrifil qulub, maha suci Allah yang memalingkan hati, yang maha memaling-malingkan hati. Namun semua sanadnya terputus, tidak ada yang sahih, terputus karena sangat dhaif. Ya, semua sanadnya munqati' dan bahkan riwayatnya sangat dhaif. Karena Al-Waqidi yang meriwayatkan ini adalah seorang perawi yang matruk, yang tidak bisa diambil riwayatnya, seseorang perawi yang ditinggalkan. Abdullah bin Amir al-Aslami perawi yang dhaif. Ya, dan mayoritas para ulama ahlul hadis, para imam-imam ahlul hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan akan kelemahannya. Dan juga Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam Ahkamul Qur'annya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Al-Alusi di dalam tafsirnya, dan banyak lagi para ulama yang menjelaskan bahwa detail riwayat-riwayat itu adalah dhaifah dan bahkan sangat lemah, bahkan mendekati kepalsuan. Yang sahih adalah sebagaimana yang dirajihkan oleh para ulama, sebagaimana yang telah tadi disampaikan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diadakanlah walimah. Ya, walimah yaitu acara yang memang walimah itu namanya walimah itu adalah undang makan. Ya, kalau di dalam kitab-kitab hadis dijelaskan di dalam kitab An-Nihaya misalnya, fi gharibil hadits wal athar disebutkan al-walimatu hiya at-ta'am alladhi yusna'u 'inda al-'urs. Walimah itu adalah makanan yang dibuat ketika perkawinan. Acara walimah itu acara makan-makan. Itu menunjukkan bahwa walimah ini sebetulnya tidak ada ritual-ritual. Tidak ada baca Quran, tidak ada zikir-zikir, tidak ada wirid, undang makan. Apa hikmah dan tujuan walimah? Adalah untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar, keluarga dari pihak laki-laki dan wanita juga, bahwa si fulanah telah dinikah oleh si fulan. Supaya masyarakat tahu bahwa ini istrinya itu. Itu hikmah dari walimah. Ya, makan-makan. Nabi ketika menikahi Zainab
ya, Nabi SAW mengadakan walimah dengan menyajikan roti dan daging. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dengan musnadnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, ya, Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisaihi aktsara au afdala mimma aulama ala Zainab. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, mengundang orang lebih banyak dengan menu makanan yang lebih baik seperti ketika Nabi menikahi Zainab radhiyallahu anha. Ya, sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bana bi Zainab ibnati Jahshin fa ashba'an nasa khubzan wa lahma. Bahwa ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsh, beliau mengundang banyak orang dan mengenyangkan mereka dengan roti dan daging. Ya, itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan, bunya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahshin bi khubzin wa lahmin fa ursiltu ala ta'ami da'iyan fayaji'u qaumun fayakuluna wa yakhrujun thumma yaji'u qaumun fayakuluna wa yakhrujun fad'u hatta ma ajidu ahadan ad'u. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin rumah tangganya dengan Zainab, beliau mengadakan walimah dengan sajian berupa daging dan roti. Dan aku diminta untuk membawa makanan itu, sehingga datanglah sekelompok orang, mereka makan dan mereka keluar. Datang sekelompok orang lagi, mereka makan kemudian mereka keluar. Datang sekelompok orang lagi, mereka datang dan makan kemudian mereka keluar. Sampai tidak ada orang lagi yang bisa saya panggil. Kata Anas bin Malik, sampai tidak ada lagi orang yang bisa saya ajak untuk makan di tempat Nabi SAW. Imam Muslim di dalam sahihnya menceritakan dengan detail terkait dengan bagaimana walimah itu terjadi. Anas bin Malik radhiyallahu menyebutkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Zainab, beliau mengadakan walimah. Dan ibuku, kata Anas bin Malik, ketika itu Anas usianya 14 tahun. Ya, usia Anas radhiyallahu an ketika pernikahan ini, pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab, usia Anas 14 tahun. Kata Anas, ibuku membuat makanan, ya, ibunya Anas adalah Ummu Sulaim, ya, istrinya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, membuat makanan, ya, hais, namanya hais. Yang hais itu adalah makanan yang terbuat dari kurma dicampur dengan keju, dicampur dengan samin, ya. Kurma, keju dan samin. Itu campuran dari itu, jadi semacam kue kering lah, tapi dengan mungkin ukuran yang tidak kecil. Dan kemudian aku membawanya di sebuah nampan. Dan kemudian Ummu Sulaim, ibunya, mengatakan kepada Anas, wahai Anas, bawa ini kepada Rasulullah SAW. Sampaikan kepada Nabi SAW bahwa Rasulullah ini adalah kiriman dari ibuku. Dan ibuku mengucapkan salam kepadamu. Dan mengatakan kepadamu, dan katakan kepadanya, bahwa ini adalah hidangan kecil dari kami, ya Rasulullah. Hidangan kecil dari kami, ya Rasulullah. Maka aku pun membawa nampan yang berisi roti itu, yang berisi kue ini, kepada Rasulullah SAW. Dan aku berkata kepada Nabi SAW, inna ummi tuqri'uka salama wa taqulu inna hadha laka minna qalilun ya Rasulullah. Ibuku mengucapkan salam untukmu, ya Rasulullah, dan menyampaikan bahwa ini adalah hidangan kecil dari kami, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, letakkan itu, letakkan. Maka aku menaruhnya. Dan Nabi SAW bersabda, ud'u idhab fad'u li fulanan wa fulanan wa fulanan wa man laqit. Kamu keluar, panggil fulan, panggil fulan, panggil fulan, dan panggil siapa yang kamu temui. Nabi SAW memanggil siapa yang menyebut beberapa nama. Maka aku pun memanggil siapa yang disebut namanya oleh Nabi SAW dan juga orang yang aku temui. Ya, itu di mana acaranya? Di mana acaranya? Ya, di Masjid Nabi SAW. Antum tahu ya, Hujurat itu kamar-kamar yang sekarang di Raudhah, yang makam Nabi adalah kamar Aisyah. Di samping-sampingnya adalah kamar-kamar Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhun. Ya, Nabi SAW di masjid, di luar kamarnya. Beliau duduk di sana.
hidangan itu yang dibawa oleh Ummu Sulaim, dibawa oleh Anas bin Malik dari ibunya Ummu Sulaim ini ditaruh di depan kamar itu. Ya. Dan Nabi SAW menyuruh Anas untuk kamu jalan, panggil fulan, panggil fulan, panggil fulan, panggil fulan. Ya, ini di Masjid Nabawi. Ya, bukan Masjid Nabawi di era sekarang. Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW sangat kecil, tidak sebesar sekarang, ikhwatal iman. Karena kalau antum lihat bangunan Masjid Nabawi yang sekarang ini, pembatas tembok keliling Masjid Nabawi sekarang adalah batas akhir kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Ya, pembatas tembok Masjid Nabawi sekarang ini yang di luar tembok itu sudah hotel-hotel, ya, dan beberapa toko dan lain sebagainya. Tembok itu adalah batas kota Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bangunan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seluruhnya beratap. Nah, berikan sedikit visualisasi tentang bagaimana bangunan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beratap hanya, yang tertutup dengan atap hanya bagian soft depan saja dan soft belakang. Tengah-tengahnya beratapkan langit. Ya, tengah-tengah masjid beratapkan langit. Yang beratap cuman soft depan dan soft paling belakang. Ya. Kemudian di sisi kiri adalah hujurat, rumah-rumah ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Ya. Itu gambaran visualisasi tentang rumah Rasulullah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian depan itu bertutup ini adalah karena di situ imam dan soft yang paling depan. Kenapa yang paling belakang? Ada penutupnya juga. Kenapa di antaranya tidak ada penutupnya? Karena yang paling belakang itu menjadi tempat tidurnya para muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal lain kecuali di masjid. Maka mereka tinggalnya di masjid. Mereka yang disebut dengan ahlus suffah. Ahlus suffah. Ya. Mereka tinggal di sana sampai mereka memiliki kesiapan untuk bisa tinggal di luar. Maka mereka selama belum bisa, mereka tinggal di masjid. Setelah mereka mampu, maka mereka keluar dari suffah tersebut untuk menjalankan kehidupan mereka sesudahnya. Kata Anas, saya panggil fulan, panggil fulan, panggil fulan. Banyak yang saya panggil. Hatta fakanu zuha'a 300 sampai jumlah mereka itu 300-an orang. 300 orang. Walimah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Setelah 300 orang itu ngumpul semuanya, ya Anas, hati taur. Mana nampan makanan tadi? Maka setelah itu, kata Anas bin Malik, orang sudah pada ngumpul. Ya, sudah pada ngumpul. Ahlus suffah ini penuh dengan orang yang merupakan undangan walimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyatahallaq ashratun ashrah wal yakul kullu insanin mimma yalihi. Ya, membuat halakoh 10 orangan 10 orang. Ya. Dan kemudian hendaklah orang makan dan kemudian dioper kepada sebelahnya. Ya, nampan yang dibawa oleh Anas ini distorkan di halaqah yang pertama, setelah kenyang dioper ke halaqah 10 yang kedua, setelah kenyang dioper ke halaqah yang seterusnya. Fa'akalu hatta syabiru. Mereka semua makan 300 orang ini sampai kenyang. Fa kharajat ta'ifatun wa dakhalat ta'ifatun hatta akalu kulluhum. Sekelompok orang datang makan, selesai pergi, datang lagi sekelompok yang lain sampai semuanya makan. Faqala li Anas, faqala li ya Anas irfa. Maka setelah semuanya makan dan kenyang, Nabi SAW menyampaikan, wahai Anas, angkat nampan ini. Farafa'tu, kata Anas, aku angkat nampan ini. Fama adri hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu. Dan saya tidak tahu isi nampan ini, kata Anas bin Malik, lebih banyak ketika aku bawa atau ketika aku angkat balik. Kata Anas bin Malik, ketika pertama kali aku bawa itu lebih banyak atau ketika aku angkat balik yang lebih banyak, saya tidak tahu. Isinya luar biasa banyak. Hadis ini sahih di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhuma rahimahumallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal ini juga diturunlah syariat hijab, ya, turun syariat hijab.
yang insya Allah kita akan membahasnya pada kajian yang akan datang, yaitu turunnya syariat hijab untuk wanita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, Masya Allah, subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sangat menarik sekali ini kisah Nabi SAW, dan yang mencengangkan adalah ketika tadi sahabat dari Syams itu yang hendak muhajirin dari Syams ya, yang sejumlah 400 pasukan ya Ustaz ya, Masya Allah. Betul. Dan ini mujizat Nabi SAW juga yang Allah. diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, berupa tumpukan kurmanya Umar radhiyallahu an, yang mengira itu tidak akan cukup, ternyata cukup, bahkan tidak berkurang sedikit pun, begitu ya. Ini yang sangat menarik sekali di kajian pada malam hari ini, Masya Allah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak ada lagi keraguan dalam agama ini atau dalam Islam sebagaimana yang telah Allah janjikan. Untuk itu kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung melalui mengklik tombol raise hand apabila ingin bertanya langsung secara interaktif, ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Yang pertama ini ada pertanyaan melalui chat box. Bismillah, dari Ukti Sari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak Ustadz, untuk kajian ini untuk kajian rutin ini sekarang pertemuan keberapa ya? Waduh, ini pertemuan berapa ya? Sudah ini masuk ke jilid ketiga ya, Ukti Sari ya. Jadi silakan untuk kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan untuk diikuti setiap hari Senin malam ya. Baik, Udah berapa tahun kan sih? 3 tahun mau jalan 4 saja. Masya Allah. Waktu itu mulainya bulan April 2020. Masya Allah. Tabarakallah. Bulan April 2020 saat pandemi mulai kajian Ya. online. Dan Masya sekarang Allah. jalan ke 4 tahun ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya, oke, pertanyaannya dari Ukhti Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah melindungi dan merahmati Pak Ustadz dan juga keluarga, serta panitia dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaannya, apakah dalam syariat ada syarat tertentu berapa orang yang harus diundang atau diberitahu untuk mengumumkan sebuah pernikahan ini? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengenai syariat walimah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun hanya dengan mengorbankan seekor kambing. Karena memang mengorbankan seekor kambing ini ya termasuk sesuatu yang istilahnya murah. Ya. Di zaman kita saja, misalnya saat ini, di luar musim haji, antum masih bisa dapat kambing itu 1 ekor, harga kurang lebih 1 jutaan, 1,1, 1,2, ya di luar musim korban. Karena ketika di musim korban harga naik, harga kambing naik semuanya, harga kambing, harga sapi pada naik, ya, karena dihitung sama nyawa-nyawanya juga, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan spesifik berapa minimum undangan. Karena antum harus tahu hikmah di balik walimah, ya. Apa hikmah di balik walimah? Sebagaimana yang tadi disampaikan, yang telah disampaikan bahwa tujuan atau hikmah dari walimah itu adalah untuk pemberitahuan kepada masyarakat, kepada keluarga dekat, kepada pihak keluarga laki-laki dan wanita, bahwa si wanita ini, Fulanah binti Fulan ini, telah dinikah oleh si Fulan. Ya, untuk menginformasikan. Supaya jangan sampai nanti dikiranya ketika keluar berdua, jalan berdua, loh, kenapa kamu jalan dengan laki-laki yang bukan siapa-siapamu? Ya, yang misalnya karena tidak ada walimah. Sehingga menjadi muncul kecurigaan keluarnya seorang wanita dengan laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bishawab.
Baik, untuk selanjutnya kami di sini ada di chat juga ada yang masuk, tapi kami akan coba berbuat adil ya, karena dia itu mendekati pada ketakwaan begitu saja mungkin. Insya Allah. Untuk selanjutnya kami persilahkan pertanyaan dari jamaah di Akhil Yadi Wibawa. Fadol. Ya, ini ada pertanyaan juga tertulis ya. Ya. Apakah perceraian juga harus diumumkan? Ya, Ya. ya yang resen dulu Ustaz yang bertanya. Oh, boleh. Untuk Ukhi Yuliadi ya, silakan. Ya, Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada Ustaz sekeluarga dan kaum muslimin. Ustaz izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah Ta'ala dan tidak mungkin Allah kepada Rasulullah itu melakukan sesuatu secara terpaksa. Jadi salah satu buktinya ketika peristiwa di Taif, ketika Allah melalui malaikatnya untuk menawarkan mengazab kaum di Taif, tapi Rasulullah menolak. Nah ini juga artinya kembali kepada pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Itu sebenarnya pernikahan itu dalam arti kata bahwa Rasulullah tidak terpaksa. Sebenarnya ada rasa suka dari Rasulullah SAW kepada Zainab gitu. Jadi cuma karena memang wasilahnya harus seperti itu sebagai pembelajaran buat kita, tapi sesungguhnya Rasulullah tidak terpaksa menikah dengan Zainab. Nah, apakah itu betul, Ustaz? Allah barik fiik. Nah, jadi kalau dikatakan Nabi SAW terpaksa menikah dengan Zainab, tidak. Tidak terpaksa Nabi menikahi Zainab. Yang Nabi SAW lakukan, istilahnya kalau dianggap sebagai sebuah kesalahan, yang Allah ingatkan beliau SAW, kamu menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan menyingkapnya, ya, adalah bagaimana Nabi SAW berupaya supaya Zaid tidak menceraikan Zainab. Jadi di situ. Namun ketika Allah telah menegaskan, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha, ketika Zaid telah selesai keperluannya terhadap istrinya, dan setelah menceraikannya kami nikahkan engkau dengannya, Nabi SAW menerima keputusan itu dengan baik, ya, tidak dengan terpaksa. Ya, beliau SAW mencintai istri-istrinya, dan bagaimana kita pun mengetahui bahwa Zainab ini binti Jahash radhiyallahu anha yang nantinya menjadi kompetitor kuatnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada keterpaksaan dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam menikahi Zainab binti Jahash. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, selanjutnya pertanyaan kita beralih melalui kita bacakan pertanyaan melalui chat dari Bapak Hairus Hamzah di Melaka, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, setelah menceraikan Zainab, dengan siapakah Zaid menikah? Itu, Ustaz. Dengan Ummu Aiman. Dengan Ummu Aiman, ibunya Usamah bin Zaid. Ibunya Usamah bin Zaid. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah ibu Usamah bin Zaid? Itu tadi sama, Ummu Aiman. Oh, Ummu Aiman. Baik. Ya. Baik, demikian untuk jawaban dari Ustazuna Ali atas pertanyaan Bapak Hairus Hamzah di Melaka, Malaysia. Selanjutnya kami persilahkan jemaah yang sudah resen, Ummu Firly. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini flashback dengan materi yang kemarin, Ustaz, karena mungkin sudah sangat malam sehingga anak cancel dulu pertanyaan dan saya ajukan malam ini. Tentang ucapan istirja waktu Ummu Salamah ditinggal suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah,
ucapan ini apakah boleh Ustadz dilafalkan artinya tidak hanya untuk kematian, namun ketika kita kehilangan barang atau sedang mencari barang yang kita suka tapi belum ketemu, lah di tengah-tengah kita mencari itu kita mengucapkan lafal seperti itu. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, drama yang sangat Masya Allah ya Ustadz. Tadi kalau Kang Z tentang kurma yang hanya setumpuk untuk 400 orang pasukan itu. Tapi kalau Ana yang ini Ustadz, Masya Allah ya, ketika Z diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengatakan, ini merinding anak Ustadz. Ya, untuk mantannya untuk dilamar Rasulullah. Ini ibarat andekan itu Ustadz, terus Kang Z, mungkin Kang Z akan begini, afwan Ustadz, anak nggak sanggup. Berat banget itu, mukjizat itu. Ya, kali akan seperti itu karena ini semua sudah tatanan Allah yang begitu sempurna, Masya Allah. Saya sangat merinding sekali. Ya Ustadz, faedah apa yang harus kita ambil dari perjalanan itu sebagai manusia biasa itu Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terkait yang pertama tentang kehilangan sesuatu atau kena musibah, karena kan perintah Nabi SAW, ma yusibul muslim min musibatin fayaqulu bima amara Allah Ta'ala. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah dan dia mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini menunjukkan bahwa musibah apapun tidak dibatasi apakah karena suami meninggal atau istri meninggal atau ada anak atau apapun itu bentuknya, tapi barang apapun, misalnya benda atau barang atau materi, ya, ketika kehilangan uang karena ditipu orang misalnya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini berlaku, bersifat umum terhadap musibah apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, memang benar bahwa sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, dalam riwayat ini Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sendiri yang menceritakannya, yang menyampaikan riwayat itu kepada kita. Dia yang menyampaikan bahwa saya diutus Nabi SAW, saya begini, begitu, dan seterusnya. Dan itu bagaimana Zaid ketika dia melihat mantannya ini akan menjadi ummul mukminin radhiyallahu anha, langsung begitu kagumnya beliau kepada Zainab sampai beliau tidak berani, tidak bisa melihatnya, tidak sanggup untuk melihatnya.